Saudara, kita akan lihat contoh di Alkitab tentang bagaimana urapan kerasulan bekerja di dalam pelayanan. Orang-orang yang Tuhan sungguh ingin menyatakan urapan kerasulan itu bekerja. Saudara, kita buka di Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 23. Ayat 23 sampai 32. Saudara masih semangat? Tidak ngantuk ya? Amin. Coba lihat kiri kanannya dulu. Gak ada yang 5 watt ya. Oke. Kita akan belajar. Karena inilah cara kita membesarkan wadah kita. Supaya Tuhan sungguh berkata bahwa iya, engkau membanggakan menjadi kawan sekerja di ladangku. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Menetapkan masa dan waktu untuk zaman ini. Amin. Tapi kalau saudara malas belajar dan tidak memperbesar wadah, saudara, Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan memerintah bersama dengan orang-orang yang tidak dewasa. Orang-orang yang wadahnya kecil. Orang-orang yang bahkan kuasa otoritasnya mengecil. Saudara, kemarin saya bicara dengan seseorang. Dan orang itu cerita begini. Saya ini punya masalah keluarga sangat banyak. Dan hati saya kesal sekali karena anak saya tidak bisa mengikuti bagaimana saya mengejar kegerakan Tuhan di Bahtera, di Mahanaim. Lalu kemudian di dalam kekesalannya itu dia memutuskan untuk memperlambat gerakannya supaya anaknya tidak terluka. Dia mulai menghindar dari semua pertemuan dan dia mulai belajar untuk menemani. Dia pikir dengan cara itu akan membuat anaknya mengerti. Saya mau berkata tidak akan pernah terjadi. Saudara, yang betul adalah kita harus memperbesar kapasitas kita untuk mengejar Tuhan. Sehingga di dalam pengejaran kita akan Tuhan, kita mulai mengaktifkan yang namanya kuasa mencipta. Dan kita mulai menciptakan masa depan anak-anak kita. Kita mulai menciptakan keluarga yang ilahi yang Tuhan rindukan. Kita mulai menciptakan segala sesuatu dan mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau saudara mulai memperlambat gerakanmu, saudara, engkau tidak akan makin menjadi sakti. Itu istilah saya. Saudara tidak akan makin punya kuasa untuk meradiasikan dan menarik apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Amin. Jadi siang hari ini, saudara, saya berdoa saudara memutuskan buat dirimu sendiri pribadi. Saudara, ini sudah hari ke-3 dengan semua yang terjadi. Saudara sudah terlanjur di laut, gak bisa turun di tengah jalan kan? Bagus. Supaya saudara tidak bisa kata mundur. Ini namanya tidak ada gigi mundur, saudara. Ini namanya gaspol. Saudara harus terus maju sampai selesai. Tapi juga jangan maju dengan setengah-setengah dan ogah-ogahan. Saudara tidak akan dapat apapun kalau saudara selesai sampai di sini. Saudara, saya membayangkan kalau saudara membiarkan dirimu lelah, saudara akan turun kapal nanti besok begitu kita mendarat. Saya khawatir saudara semua akan sibuk dengan kuota dan signal. Karena itu yang saudara rindukan kan 4 hari. Saudara sibuk dengan itu dan saudara bahkan tidak bisa, sudah sisa tenaga gak mau tolong saudaramu yang lain. Saudara, ini kerjaan sangat banyak. Kita akan menyelesaikan dengan tenaga dan kekuatan makin ajaib sampai akhir. Amin. Amin. Nah, saudara, kita baca firman dulu. Ini termasuk salah satu urapan kerasulan yang Tuhan mau beri. Tapi siang hari ini sekali lagi, mari putuskan besarkan wadahmu. Supaya Tuhan berkata, engkau, aku percayakan untuk menetapkan bersama-sama denganku nasib dan masa dan waktu segala sesuatunya atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa di zaman ini. Saudara, ayat 23, Kisah Rasul 16 ayat 23.
Setelah mereka berkali-kali didera, ini ceritanya Paulus dan Silas. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau Miss Iren yang ngomong kok rasanya serem-serem terus ya? Enggak. Saya pengen saudara mengerti sampai saudara percaya dia Tuhan yang tidak pernah salah. Dia Allah yang tidak pernah sangat bersuka kalau kita menderita. Dia Allah yang mempersiapkan semua ukiran di badan kita, ukiran di hidup kita, supaya iblis gemetar waktu lihat saudara. Amin. Amin. Saudara mau? Atau waktu iblis lihat saudara, iblis berkata, nah ini kayaknya gak ada ukiran satupun. Aku cabik-cabik, aku curi berkatnya, aku curi damai sejahteranya, aku curi panggilannya, destininya, dan biarkan dia jadi, bukan hanya jadi orang biasa, dia kehilangan surga, kehilangan dalam kekekalan. Saudara mau seperti itu? Gak ya? Maka mari belajar menerima semua didikan Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ya, saya ulang ayatnya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini berarti orangnya rada menakutkan ya, mengancam. Sampai diperintahkan di penjara, kepala penjaranya suruh menjaga dengan sungguh-sungguh. Artinya beneran ya. Kalau bisa ada tembok 1000 lapis, dibikin 1000 lapis. Tapi rasanya aneh ya, kenapa? Padahal mereka tidak bersenjata. Saya juga tidak tahu mereka berotot seperti apa. Tapi hari itu kehadiran mereka, hadirat Tuhan yang mereka bawa, itu menggentarkan semua petugas penjara. Dan diperintahkan menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, lihat nih, perhatikan. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Ya, yang paling tengah saudara mungkin sudah rasa kalau di dek ini tidur bersama-sama dan rasanya segala macam terjadi ya. Siapa yang belum mandi 3 hari? Ada gak? Memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Suruh bayangin. Ini orang gak bawa senjata yang canggih mutakhir, gak yang bagaimana banget, tapi disuruh kepala penjara jaga sungguh-sungguh. Karena perintah itu kepala penjaranya taruh mereka di penjara yang paling tengah dan kakinya dipasung dengan pasung yang kuat. Saudara bisa bayangkan gak seberapa mereka sangat takut bahwa akan terjadi sesuatu oleh 2 orang ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas apa? Berdoa kayak saudara hari ini loh. Tapi berdoanya gak pakai ngantuk. Berdoanya pakai hati yang bulat. Dan tahu setiap pujian, penyembahan, penetapan kita, doa kita, itu naik dan ikut menentukan, memukul iblis sampai kalah. Dan itu kekuatan yang Paulus dan Silas keluarkan. Tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, hari ini kita lakukan itu ya. Kita ngajar, kita belajar, kita nari, kita nyembah. Banyak orang mendengarkan kita, orang lain. Ya. Nah, saudara sedang melakukan itu. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh dirinya. Saudara mau bunuh diri karena merasa gagal melakukan yang diperintahkan. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, saudara ini berkata dalam ketakutan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Saudara, dia sangat ketakutan karena perintahnya sudah sangat mengerikan dan dia melakukan dengan sangat teliti dan baik, tapi jebol juga lepas dan dia sangat ketakutan. Ayat 31, jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Ayat 30, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara, waktu Tuhan ceritakan ini di firman-Nya, saudara, Tuhan sedang ingin berkata bahwa dalam urapan kerasulan, saudara, ada yang Tuhan perlengkapi buat setiap anak Tuhan. Ada begitu banyak keadaan, ada begitu banyak orang-orang di dekat kita mungkin, ada begitu banyak keadaan, bahkan mungkin masa lalu, kejatuhan kita, dan semua kesalahan. Saudara, salah buat keputusan mungkin, salah hitung, salah bertindak, salah bereaksi dan akibatnya fatal. Hari ini Tuhan berkata, yang iblis ingin curi dari sebuah urapan kerasulan adalah kekuatanmu untuk menaikkan iman di hadapan Tuhan. Kekuatanmu untuk percaya kepada Tuhan. Kekuatanmu untuk menyembah. Kekuatanmu untuk berdoa. Kekuatanmu untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Dan hari ini, kalau itu mulai hilang dan berhenti dari hidupmu, saudara, artinya sama saja dengan keadaan kita di penjara, didera, dipasung dengan kuat sehingga kita tidak bisa melihat mujizat yang ajaib yang membuat kita keluar dan menembus semua kemustahil. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hatimu ketika urapan kerasulan itu dicurahkan, ketika engkau ada di dalam pelayanan, ketika engkau mengejar Tuhan, dan ketika engkau mulai bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan engkau menjadi pribadi yang dewasa, yang mulai bereaksi benar, mulai belajar cara menghitung, belajar cara memutuskan, belajar cara bekerja sama di tim, belajar cara bereaksi, belajar dalam kesulitan apapun, engkau cari Tuhan, engkau berdoa, engkau menaikkan pujian penyembahan, engkau menaikkan imanmu. Itu sama saja seperti Paulus dan Silas yang hari itu pikirannya tidak terfokus kepada penjara, tapi pikirannya terpusat hanya kepada Allah. Dan itulah kunci urapan kerasulan. Saudara, Daud pada waktu dia mau mengalahkan Goliat, saudara, titik kemenangannya itu bukan pada saat dia melempar ketapel kepada Goliat, tapi keputusan kemenangannya dia adalah saat ketika dia melihat semua orang Filistin dan Goliat mengolok-olok Tuhannya bangsa Israel. Dan dia berkata, siapa yang berani menghina Allahku? Saudara, itu titik kemenangan Daud. Ketika urapan kerasulan itu dicurahkan buat kita, saudara, ada sebuah keberanian ilahi yang membuat kita akan bergerak, akan bereaksi, dan bahkan akan Tuhan bawa melewati batas manusia kita dan akan melakukan sebuah tindakan ilahi. Saudara, menurut saya ketika selesai sampai hari ini mungkin Daud berpikir, masa cuman gara-gara ketepel aja Goliat mati. Tapi itu loh yang membuat Daud ditakuti satu negeri. Saudara, Daud, kalau saudara baca ceritanya, Daud itu pergi, dia dalam pengejaran sama Saul, dia pergi dengan beberapa pasukannya, 600 orang. Dan mereka capek, mereka itu berhenti di daerah Karmel, di daerah tanahnya Nabal. Saudara, Daud gak promosi, dia gak iklan, dia gak apa-ngapain. Tapi peristiwa dia membunuh Goliat itu sanggup membuat satu bangsa kenal bahwa ini orang pembunuh raksasa. Ini orang ada urapan ilahi yang ajaib. Kerasulan yang membuat dia melakukan lebih dari sekedar penjaga 2-3 ekor kambing domba. Dan hari itu ketika dia di situ saja, saudara, dia gak perlu promosi apa-apa. Dia cuman bermalam karena capek tidur. Dan daerah situ menjadi sangat aman. Kenapa?
hanya karena dia pernah punya sebuah tanda kerasulan yang Tuhan beri untuk dia berjalan dan melewati semua batas manusia. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita siang hari ini. Saudara, waktu saya belajar ini, Tuhan berkata di dalam urapan kerasulan itu banyak banget. Tapi satu yang Tuhan beri, salah satu yang Tuhan beri adalah urapan keberanian ilahi. Itu menandai, salah satu yang menandai di dalam urapan kerasulan. Saudara, kita baca sebentar di Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang apa? Tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai siapa? Sebagai pengikut Yesus. Saudara, cuma itu tandanya bahwa saudara melayani, saudara lakukan apapun, belajar, matamu, hidupmu tertuju dan mengikuti Yesus. Maka di titik tertentu ada urapan Tuhan yang akan diberikan. Salah satunya adalah keberanian ilahi. Saudara, waktu saya belajar, Tuhan berkata keberanian ilahi itu engkau akan dapatkan pada waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, dia bukan Tuhan yang sangat ingin mencelakai kita. Tapi dia Tuhan yang sangat ingin memberi tanda meterai Kristus di badan kita. Mungkin kita tidak bisa lihat, tapi di roh iblis sangat tahu siapa kita. Orang yang sangat menakutkan, orang yang sangat mengancam dan sebagainya. Saudara, kalau hari pertama saudara ikut doa di dek atas, saudara itu anginnya bukan angin biasa. Dia tahu saudara adalah orang-orang yang menakutkan. Dia buat angin, saya tuh lihat dia penari-penari itu cuman bisa kalau udah gak kuat ngelawan angin, pegangin tiangnya banner terus dipeluk bener-bener. Tapi saya mau berkata saudara, itu salah satu keberanian ilahi yang Tuhan beri. Untuk Tuhan berkata kita adalah pasukan yang tidak terhentikan. Saudara, yang pertama, Tuhan itu berkata bahwa keberanian ilahi adalah orang-orang yang berani berkata ya buat kehendak Tuhan dalam segala hal. Saudara, pada waktu engkau lihat masalah, hatimu gemetar, tapi pada waktu engkau boleh berdoa seperti Paulus dan Silas, menaikkan penyembahan, dan ketika matamu berjumpa dengan mata Tuhan, ada sesuatu yang ditembuskan di hatimu, dan itulah keberanian untuk berkata ya Tuhan di dalam segala hal. Saudara, saya ini satu hari diundang seminar di depan semua tentara seluruh Indonesia. Saudara, hari itu saya tidak tahu bahwa yang datang ini tentara seluruh Indonesia. Saya cuma tahu saya diundang bicara di depan tentara. Dan waktu saya mau berangkat, saya cuma bilang begini, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Dan Tuhan berkata, bawa 50 ribuan sebanyak mungkin. Dan hari itu saya bawa banyak, hampir 50 lembar. Saya buru-buru cari dan saya berangkat. Saya tidak tahu itu buat apa. Saudara, begitu saya sampai, kami bicara, saya sama Pak Sugi bicara. Dan kami baru tahu ternyata itu TNI perwakilan seluruh Indonesia. Dan kami minta mereka cerita sama kami. Saudara, hari itu ada seorang yang melakukan dalam ketaatan. Dan dia dia kasih perpuluhan. Kemudian dia ambil 10 ribu beli satu nasi bungkus. Saudara, dia jalan di tempat di mana dia dari rumah ke kantor. Saudara, waktu dari rumah, dia lihat ada seorang gelandangan di situ. Dan hatinya tergerak, dia kemudian kasih satu nasi bungkus 10 ribu harganya. Karena dia di Jawa, jadi murah nasi bungkusnya. Saudara, singkat cerita, setelah dia kasih, dia doakan. Setelah dia kasih, kemudian besokannya dia sudah gak lihat lagi orang itu. 1 minggu dia bolak-balik jalan itu, karena itu jalan yang biasa dia lewati. Saudara, dia gak ketemu orang itu. Kemudian 1 bulan berlalu, sampai dia sudah lupa mencari bapak itu.
Karena itu bapak gelandangan, benar-benar kayak orang gila, bajunya robek dan segala macam. Dan bahkan lupa ingatan. Saudara, hari itu dia lewat jalan itu dan dia ketemu dengan satu bapak yang sudah sangat rapi. Dan dia tanya, dan dia bilang, Pak, bapak kenal nggak ada satu bapak yang pernah duduk di sini dan bajunya robek, gelandangan dan gila, hilang ingatan. Bahkan dia tidak tahu anaknya, keluarganya ada, rumahnya di mana dan sebagainya. Saudara, bapak itu bilang, Pak, orang yang bapak cari itu saya. Terus dia kaget, bagaimana mungkin kamu ingat peristiwa itu. Dan dia berkata begini, hari itu saya mencari ilmu di Gunung Kidul. Dan karena saya nggak nyampe wadah saya, akhirnya saya jadi gila. Jadi gila, jadi gelandangan dan hilang ingatan, nggak ingat lagi dia di mana, keluarganya siapa dan sebagainya. Dia cuma di jalan dan nggak peduli, nggak ada yang merawatnya. Dan dia berkata, saya ingat, dia nangis, dia bilang, hari itu Bapak datang ke saya, kasih saya satu nasi bungkus. Dan Bapak berdoa buat saya. Dan hari setelah Bapak berdoa, Bapak pergi. Tiba-tiba ada yang terbuka di mata saya dan saya berkata, kenapa saya ada di sini ya? Kenapa saya begini ya? Tiba-tiba dia makan, dia mulai merasakan kenyang, dia minum dan dia mulai nangis. Dia bilang, kenapa saya nasibnya begini? Dan tiba-tiba dia mulai ingat keluarganya di mana, rumahnya di mana, dia pulang. Dan semua seisi keluarganya itu nangis dan mulai merawat dan membersihkan dia. Dan dia bilang, Pak, 1 bulan saya mengejar Tuhan. Saya berdoa, saya minta dikunjungi Tuhan. Hari ini saya berdiri di sini sudah seminggu untuk menunggu Bapak, cuma mau bilang makasih. Saudara, itu hal yang sangat sederhana. Itu hal yang sangat kecil. Tapi beranikah engkau berkata, ya buat kehendak Tuhan. Ya buat semua yang Tuhan minta. Walaupun itu kelihatannya sangat sederhana. Mungkin itu biasa dan itu mungkin nggak ada yang spektakuler. Tapi waktu engkau melakukannya, surga sangat bersuka karena melihat ada sebuah wadah yang dibuka untuk urapan kerasulan dicurahkan. Sehingga orang ini berani berkata, ya buat kehendak Tuhan. Dan membawa sebuah pertobatan dan pemulihan. Saudara, yang kedua, saudara, Tuhan itu berkata tentang keberanian untuk menyatakan nama dan kuasa Tuhan. Saudara, ada banyak dari kita kadang-kadang melakukan sesuatu ya karena bersama-sama. Kita sama-sama menginjil di stopan, kita sama-sama membagi sesuatu di stopan. Rame, senang, berani aja. Tapi waktu sendiri, apakah saudara tetap melakukan apa yang Tuhan mau? Mengalirkan kuasa dan nama Tuhan lewat hidupmu? Ataukah engkau orang yang sangat bersemangat pada waktu ramai-ramai? Saudara, saya tidak tahu. Suatu hari mungkin Tuhan suruh engkau melakukan sesuatu sendiri. Dan Tuhan berkata, inilah waktunya engkau menyatakan nama dan kuasa Tuhan. Saudara, satu hari saya ketemu dengan satu orang tua murid. Saudara, orang tua ini marah-marah begitu rupa. Dan dia tuntutannya cuma satu. Dia ingin nilai anaknya IPS jadi IPA. Jadi IPS-nya bagus, psikotesnya juga bilang IPS-nya bagus, dia gak mau. Dia bilang anak saya harus jadi dokter. Jadi harus IPA-nya yang dibagusin. Sementara saya bilang, gak bisa, saya gak mau ganti nilai rapot. Saudara, kita bertengkar, berdebat begitu rupa. Sampai dia berdebat dengan guru, sampai akhirnya mereka sudah tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Sampai akhirnya mereka berkata, biasa kalimat pemungkas, Miss Iren ini gimana? Saya biasa mendengar kalimat itu ya. Nah begitu saya dengar kalimat itu, saya cuma bilang, Tuhan ini gimana? Saudara, seperti Paulus dan Silas, kalau engkau mau wadahmu benar-benar diperbesar untuk menerima urapan kerasulan, mari biasakan dalam segala hal, tanya Tuhan, nyembah Tuhan,
menyatu dengan Tuhan. Sampai engkau kenal yang Tuhan mau dari hatinya bisa menembus ke dalam hatimu. Saudara, hari itu Tuhan gak bicara banyak. Cuman Tuhan suruh saya ketemu sama orang tua itu. Saudara, saya ketemu dengan dia. Dan dia marah-marah begitu, rupa ini bapak-bapak badannya besar dan serem banget. Wah, kalau maki-maki cukup lancar. Jadi dia marah ini saya dari A sampai Z. Saudara, saya dengar orang marah-marah itu, saya itu gak biasa dengar suara nada tinggi. Saya di rumah saya itu ya, kalau dulu papa mama saya itu kan orang Ambon ya. Kalau ngobrol itu kayak orang berantem, kayak orang Batak gitu. Makin semangat, makin kayak orang berantem. Nah, jadi kalau saya dengar kayak gitu kadang-kadang hati saya ini marah atau semangat ya. Nah, hari itu orang ini marah-marah, orang Batak. Ya, dia marah-marah, saya ngomong orang Bataknya ini banget ya. Orang Batak. Ya, biar ada penekanan. Di kami itu 99% orang Batak. Saudara, dia marah-marah, dia maki-maki saya. Dia cuma marah biasa. Dia mengutuki saya 7 turunan. Dia ngatain semua kalimat-kalimat binatang dan semua yang menyakitkan dan menghina. Saya itu gak pernah dengar yang kayak begitu. Saya gak pernah bergaul dengan orang yang ngomong kotor. Hari itu saya menerima omongan kotor 15 menit itu lumayan loh. Lama rasanya kayak 15 tahun. Terus saya bilang, Tuhan, hati saya tuh udah rasanya panas sekali. Saya pengen berdiri dan berkata, stop. Apa hakmu memaki sekolah dan segala macam. Saya merasa saya benar. Tapi hari itu ketika dia marah-marah, maki-maki, kotor sekali omongannya. Dia ngatain saya binatang ini. Oh, semua kebun binatang di upset. Sus, kamu saya kutukin begini. Segala macam lah. Saya sampai, ya Tuhan, saya gak pernah dengar yang seperti ini. Saudara, saya diam. Saya cuma bilang gini, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Hari itu saya ini biasa minta maaf sama orang. Hari itu Tuhan gak suruh saya minta maaf. Saya cuma diam dan Tuhan bilang gini, dengarkan saja dia bicara apa dan batalkan semua perkataan. Saya dengerin, saya batalkan, saya diam, saya gak nyaut. Saudara, karena dia merasa saya gak menyeimbangkan amarahnya. Saudara, dia berdiri dan dia ambil meja di depan saya, dia lempar ke saya. Saudara, hari itu ada kepala sekolah saya di situ, semua satpam lagi pergi, lagi kosong sekolah karena lagi retreat. Hari itu cuma ada saya sama kepala sekolah saya lagi. Kepala sekolah saya itu marah banget karena menurut dia bapak itu gak hormat sama kepala sekolah dan ini perempuan loh Pak. Jadi dia berdiri mau ditinju bapak, saya bilang stop, duduk. Cuman bapak itu ambil meja, udah miring, udah hampir kena sama saya. Cuma di kepala saya cuma bilang gini, paling sakit. Saudara, itu dari mana? Itu urapan yang membuat saudara berani untuk menyatakan karakter Kristus, kuasa Tuhan dan nama Tuhan. Saudara, dia mau lempar tapi gak jadi. Karena lihat saya gak pergi, gak lari, gak bereaksi apapun. Dan dia taruh mejanya, dia banting depan saya. Dia duduk dan dia nangis. Saya bingung lihat di bapak. Kok kayak sinetron ya? Tadi habis marah-marah, sekarang kok nangis. Saya diam aja, saya bilang Tuhan ini kok begini. Dia nangis terus dia bilang begini, saya tahu saya salah. Saya tahu saya sudah sangat menyakiti kamu dengan kata-kata kotor. Saya minta maaf. Saya bingung, saya mesti bereaksi apa ya? Supaya masalahnya selesai kan? Bukan supaya membuat dia tenang aja kan? Tapi hari itu Tuhan cuma bilang gini, jawab seperlunya. Saya bilang iya Pak. Terus saya tanya, Bapak itu kenapa? Dia nangis dan dia bilang begini. Saudara, kalau saudara dengar jawabannya saudara pada ketawa loh. Dia bilang di rumah gak ada orang yang dengerin saya. Cuman ibu yang dengerin. Jadi saya bilang, oh alah ya Tuhan, kasihan banget. Gak ada yang dengerin dia, cuman ibu yang dengerin saya, gak jawab satupun. Saya maki-maki, saya marahin, saya katain macam-macam. Ibu diem aja, tenang aja, gak bales saya. Di rumah gak ada yang kayak ibu katanya. Saya bilang ya Tuhan, cuman begitu loh.
Tapi berapa banyak kita yang gak punya hati yang cukup berani untuk menyatakan kasih Kristus, menyatakan kuasa Tuhan, sampai seseorang melihat yang ilahi di dalam kita. Dan buat saya itulah urapan yang Tuhan beri untuk menyertai pelayanan kita. Saudara, waktu kita membuka satu daerah untuk pelayanan, saudara, kami ini dilatih sama Ibu Panglima untuk biasa melakukan banyak hal sendiri. Makanya kami ini agak berjuang untuk kerja sama tim, karena kami sudah biasa sendiri. Jadi kami ini menguasai dari khotbah sampai nguasain kabel, air minum, sumur, masak, mengadakan yang tidak ada jadi ada, itu semua satu komplit. Jadi kami ini dilatih untuk melakukan semuanya banyak hal. Kami dilatih untuk belajar menerobos dengan berani, tapi kami juga dilatih untuk belajar tahu diri, manner, sopan untuk ketemu pendeta demi pendeta. Saudara, itu kan butuh latihan untuk men-switch segala sesuatu. Tapi saya mau berkata di dalam segala hal, bisakah kita ini menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, biarkan aku jadi wadah yang siap untuk sungguh-sungguh menyatakan nama Tuhan, karakter Kristus, sifat Tuhan, sehingga orang merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bahkan di impian saya ada orang-orang yang berubah dan berkata begini, saya tidak pernah ketemu yang seperti ini dimanapun. Dan itu saudara, amin, amin. Karena ada urapan kerasulan, urapan keberanian di dalam dirimu yang membuat rohmu berkata, ya Tuhan, dimanapun aku berada, aku akan menyatakan nama dan kuasa Tuhan. Saudara, yang ketiga, urapan keberanian ilahi yang Tuhan mau berikan adalah keberanian untuk memikul tanggung jawab. Saudara, tidak banyak orang berani bertanggung jawab. Banyak orang berani dan biasa menyalahkan orang lain, iya. Berani dan biasa menyalahkan keadaan, iya. Berani dan biasa menyalahkan masa lalu, iya. Tapi tidak banyak orang yang tiba pada sebuah keadaan yang sangat siap dan diurapi urapan kerasulan ini untuk memikul apapun yang Tuhan beri dalam hidupmu dan berkata, ya Tuhan, apapun engkau bisa temuin aku berdiri di sini. Saudara, ada sebuah cerita yang saya lihat nonton film, ini cerita film. Waktu saya nonton, Tuhan cuma bilang, berani enggak engkau berdiri buat sekolah seberapapun. Saudara, saya ini punya kerinduan sekali. Saya kok pengen sekolah, saya itu punya anak buah ratusan, murid-murid ribuan. Orang tua makin hari makin gak terlalu berani membayar. Dan saya punya kebutuhan 1M. Dan dulu 800-900 juta masih masuk, hari ini cuma 200 juta. Saudara, hari ini Tuhan tuh cuma bilang gini, Tuhan, waktu saya belajar ini Tuhan ingatkan, berani gak, masih mau gak kau berdiri untuk memikul semua yang orang lain gak mau. Tapi engkau berkata, iya Tuhan, aku bisa engkau temui. Aku ada di sini. Saudara, di film itu cerita tentang ada seorang nenek. Dia itu punya anak yang sangat, anak kandung laki dan perempuan. Anaknya yang perempuan ini sangat jenius, keturunannya dia. Jenius banget. Hidupnya cuma belajar dan belajar dan belajar. Saudara, satu hari anak ini jatuh cinta sama seorang pria. Tapi neneknya, mamanya ini melarang dia untuk pacaran. Gak boleh, kamu harus belajar dan belajar dan belajar. Karena mamanya itu punya impian bahwa kepandaian anak ini, saudara, di Museum Nobel itu sudah ditaruh satu foto buat anak ini. Karena dia itu menemukan sangat banyak rumus baru di dalam dunia matematika dan fisika dan IPA. Saudara, waktu anak ini jatuh cinta, dia diam-diam. Dan dia berkata, jangan sampai mamaku tahu. Saudara, singkat cerita, karena dia merasakan sesuatu di luar yang dia biasa belajar dan belajar dan belajar, dia bosan. Saudara, dia jatuh cinta dan sampai akhirnya dia hamil di luar nikah. Tapi dia tahu tekanan dari mamanya begitu rupa. Saudara, singkat cerita, ini cerita film.
kayaknya ini cerita asli, saya lupa. Saudara, waktu anaknya lahir disembunyikan. Tapi waktu anaknya lahir, karena dia tahu dia sangat mengecewakan mamanya, dia bunuh diri. Tapi dia menulis, jadi di dalam keranjang dia taruh bayinya. Dia tulis bahwa itu bayinya, tapi dia menulis sejumlah lembar, puluhan lembar rumus matematika dan IPA yang baru. Yang itu seharusnya membuat dia punya foto terpampang di Museum Nobel. Saudara, hari itu dia sudah tidak bernyawa. Tapi yang menemukan keranjang itu saudaranya yang laki. Jadi mamanya ini nggak tahu. Nah, saudaranya yang laki ini orang biasa, bukan orang yang jenius kayak kakaknya. Jadi ini bayi dipelihara, dibesarkan, dipelihara seorang diri. Dan rumus-rumus itu disimpan. Saudara, singkat cerita, karena ini anak keturunan mama yang jenius, anak ini juga jadi sangat jenius. Jadi di usia TK, dia itu sudah sangat bosan banget. Karena semua hafalan matematika itu, jumlah penambahan, perkalian itu udah hafal luar kepala. Saudara, dia bisa menghitung perkalian 6 angka dikali 6 angka itu gak pakai kalkulator. Jadi ujungnya anak ini tuh memang otaknya itu selevel anak kuliah, anak kampus. Tapi badannya itu masih seusia badan anak TK. Saudara, singkat cerita, gurunya semua heran. Dan itu jadi viral sampai akhirnya dia diberitakan di berita. Begitu diberitakan di berita, si neneknya ini kaget dan dia berkata, jangan-jangan ini keturunanku, cucuku. Dicari karena dia mendengar gosipnya, tapi dia gak menemukan faktanya. Saudara, dicari dan singkat cerita ketemu dan rebutan dengan anaknya sendiri yang laki. Dan mereka ketemu di pengadilan, rebutan ini anak. Saudara, omnya, adiknya yang meninggal ini, dia bilang begini, anak ini sangat butuh jadi normal, sangat butuh jadi orang biasa. Biarkan dia jadi orang biasa, karena mamanya meninggal karena stres tertekan. Saudara, singkat cerita, waktu rebutan anak itu di pengadilan, mereka tidak bisa menemukan keputusan, hakim tidak, akhirnya mereka harus mempertahankan alasannya di depan juri dan semua peserta sidang mendengar. Dan saudara, ketika omnya berkata begitu, saudara, waktu semua dia cerita, dia bilang ini biarin biasa dan segala. Waktu selesai, neneknya gantian bicara. Saudara, tiba-tiba neneknya cerita begini, dia menghadap ke pengunjung, semua yang datang di sidang. Dan dia berkata, tahukah kalian, aku melakukan ini karena harus ada orang-orang yang berdiri buat nasib dunia. Di saat yang lain sibuk pacaran, tapi ada orang-orang yang harus menemukan bola lampu. Dan orang lain berkata, aku jadi biasa saja untuk menikmati remang-remangnya lampu, menikmati remang-remangnya tengah malam romantis, dan aku pacaran jatuh cinta biasa-biasa saja. Tapi dia berkata, ada orang-orang yang mengorbankan sangat banyak waktunya, tenaganya, hidupnya, bahkan masa kesenangannya untuk sebuah penemuan-penemuan dunia yang hari ini satu dunia nikmati itu. Tapi mereka tidak pernah tahu ada orang-orang yang membayar harganya, memikul tanggung jawabnya untuk berdiri dan membuat satu dunia menikmati semua yang mereka bisa nikmati hari ini. Saudara, singkat cerita, sidangnya selesai dan keputusannya anak itu kuliah. Tapi setiap habis kuliah dia dijemput, disuruh main di taman bermain kota dengan anak-anak sebayanya. Tapi saya mau berkata, maukah engkau menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan seperti khotbah kemarin pada waktu kita di Balikpapan? Mungkin dari semua sisi kita bukan orang-orang yang sempurna dan layak. Tapi sekali mata Tuhan lihat kita, hatinya tertuju kepada kita. Dan dia berkata, engkau aku pilih. Maukah engkau berkata, Tuhan, karena aku orang pilihan, maka aku memutuskan untuk tidak jadi orang biasa.
untuk tidak jadi rakyat jelata, untuk tidak jadi orang-orang yang sekedar menikmati, tapi jadi orang-orang yang menentukan nasib, bahkan mengambil tanggung jawab yang orang lain tidak mau ambil. Saudara, saya berdoa hanya kepada orang-orang yang seperti itu Tuhan akan sangat melihat wadah kita dan berkata, aku berikan urapan jawatan kerasulan untuk engkau bersama denganku memerintah di bumi ini, menentukan nasib sangat banyak, dan menjadi orang-orang yang meletakkan demi meletakkan, bukan sebuah sungut-sungut, bukan sebuah beban. Tapi hari ini kau berkata, kalau aku hari ini di kapal, maka aku tahu aku akan ada di dalam kumpulan orang-orang yang menentukan, menahan bencana, menahan perang dunia ketiga, menahan perwujudan antikris, menahan sangat banyak. Dan engkau orangnya. Saudara yang kepengen naik krus banyak. Tapi begitu berita tentang kapal Pelni, bahkan yang terakhir beritanya kapal tongkang. Saya mikir, saya langsung search kapal tongkang itu yang kayak apa ya. Banyak loh yang gugur. Begitu cerita kecoak dan segala macam. Sampai hari ini saudara yang ketemu kecoak? Saya ketemu 2. Siapa yang kemarin gak bisa dipungkiri ya, hatimu itu berkata, Tuhan lega banget ada di hotel Balikpapan. Ayo jujur. Anak saya itu sampai hari ini masih senyum-senyum, gak rewel, yang kecil. Tapi selalu tanya, kita sampai hari keberapa di sini? Saya ajarin dia berhitung 3 hari lagi, 2 hari lagi, 1 hari lagi, harus tetap senyum. Karena ini cawan kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kita bukan orang-orang biasa. Kita orang-orang pilihan. Amin. Dan Tuhan berkata, kepadamu orang-orang pilihan, aku berikan pengurapan kerasulan untuk bersama dengan aku memerintah dan menetapkan masa dan waktu atas bumi ini. Amin. Tuhan Yesus berkati.